cairan putih atau putihan bagi perempuan. Keputihan bagi perempuan atau cairan putih yaitu air putih yang mirip antara mati dengan keringat yang keluar daripada bagian zahir dan batin daripada farji wanita. Nah, ini hukum khusus perempuan. Tapi laki-laki wajib mengetahuinya juga untuk mengajarkan kepada istrinya. Jadi cairan putih atau cairan semacam antara mirip antara keringat dan mati keluar daripada farji wanita dari baginanya. Nah, ini ulama menyebutkan di dalam kitab Tuhfah, dalam Taqriratus Sajadah, mengambil dari kitab Tuhfah, kesimpulan daripada hukumnya itu terbagi 3. Jadi hukum cairan yang keluar tadi terbagi 3. Yang pertama, suci secara mutlak, suci. Cairan putih, keputihan itu suci. Yang mana yang suci yaitu keputihan atau cairan putih yang keluar daripada farji perempuan, daripada baginanya pada bagian yang tampak ketika dia jongkok. Jadi beginian kalau dia berdangkal, bagian farji yang terbuka, kalau ini keputihan yang keluar dari bagian yang nampak yang wajib dibasuh, karena beginian ketika dia jongkok istinja yang wajib dibasuh farjinya itu sesuatu yang nampak saja ketika dia jongkok memperlihatkan. Bagian dalam yang tidak kelihatan keduanya juga suh. Nah, ketika keputihan itu keluar dari bagian yang wajib dibasuh, maka di waktu istinja maka keputihannya itu suci. Artinya dianggap seperti parut biasa. Keringat kita kan ada najis, keringat kita. Nah, itu dianggap juga berparuh juga, keringat juga, seperti keringat biasa. Nah, jadi patokannya ketika dia jongkok berdangkal, kemudian sesuatu yang terlihat dari farjinya keluar di sana keputihannya atau airnya ataupun cairan putihnya itu hukumnya suci. Itu yang pertama. Yang kedua, hukumnya najis secara qat'i, najis. Keputihan itu bisa dihukumkan najis ketika dia keluar dari batin farji, dari bagian perempuan yang bagian dalam, dari bagian dalam. Mana memang dimaksud bagian dalam farji perempuan, yaitu bagian yang tidak terjangkau oleh kemaluan laki-laki ketika berhubungan. Nah, kemaluan kita ketika berhubungan kada terjangkau, kada sampai ke tempat itu, lalu keluar cairan dari tempat itu, maka hukumnya najis hukumnya itu, termasuk bagian dalam. Karena kaidahnya makharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan hukumnya najis, kecuali air mani. Kalau air mani suci, air mani berdasarkan najis seperti najis seperti kayak ini kita bahasa air mani bertahan. Najis bertahan kita, air mani kada najis. Nah, pendapat yang kedua najis. Pendapat pertama tadi suci, yaitu ketika ini jongkok keluar cairan di sana di bagian yang terbukanya. Nah, kalau ini bagian dalam yang keluar ada sampai ketika kita berhubungan, kemaluan kita ada sampai ke sana. Nah, bagian dalamnya itu ketika mengeluarkan cairannya najis. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, tahiratun 'alal asah, yaitu
ketiknya nih. Nah, saya ragu-ragu sudah tugas saudaranya. Kadang-kadang itu perempuan memerlukan masalah cairan itu. Selanjutnya ada beberapa macam najis yang dimaafkan. Jadi najis tapi dimaafkan. Ada 4 macam najis yang dimaafkan dan beda-beda tempatnya. Jadi ada 4 macam najis yang dimaafkan. Yang pertama, najis yang dimaafkan pada pakaian dan air, mayufa anhu bisawbi wal ma', yaitu najis yang dimaafkan ketika mengenai air dan pakaian, mengenai baju, kain ataupun air. Najis apa yang dimaafkan? Ma la yudrikuhu taraf, yaitu najis yang tidak terlihat oleh mata. Karena kelihatan oleh mata kita kecuali memakai alat yang besar, mikroskop. Najis yang tidak terlihat oleh mata bila mengenai pakaian dan air dimaafkan. Kalau kita tuh menjamur pakaian semalaman digunakan di luar, itu pasti ada najisnya. Pahit apakah lalat kan hinggap, karena lalat itu termasuk binatang yang bertujuh di tempat-tempat yang kotor. Ya kan hinggapnya ditahin apakah ini hinggap, masih ada najis-najisnya, lalu hinggap ke baju kita, dimaafkan. Karena kalau kita menghindari melihatnya adalah bukan lalat hinggap, adalah kelihatan lain apa ada, itu dimaafkan. Pokoknya tiap-tiap pakaian atau kalau kita nanti diurung oleh lalat itu pasti ya sudah hinggap di mana lain, di tempat-tempat yang kotor. Maka itu dalam Islam karena di luar kemampuan kita, di luar jangkauan kita, maka dimaafkan. Kalau kita lalat misalnya hinggap di pakaian kita, menajis lalat itu pada mau kita suka tempat yang bersih lalat, kalau kotor yang kita pulang tempat yang bersih, itu dimaafkan. Pada pakaian dimaafkan, pada air dimaafkan. Nah, yang tidak terlihat oleh mata dimaafkan pada pakaian dan pada air. Ada lagi yang kedua, najis yang dimaafkan pada pakaian saja, namun tidak dimaafkan pada air. Yaitu apa? Seperti contoh sedikitnya darah. Darah itu bila mengenai pakaian sedikit dimaafkan, bila mengenai air kada dimaafkan. Misalnya tangan kita berdarah, sedikit, jadi dia lupa, jadi tangan kita berdarahan, darahnya, atau dia perlu periksa dulu darahnya apa nih, tangan kita bercocok darah. Jadi kita pusat ada untuk baju lupa, tapi kalau kita colok baju, orang minta baju colok tangan nambas darah tadi najis sampai mereka selalu tulang najis. Kan dimaafkan pada air. Lalu ukuran sedikit itu ya, ada sebagian menyebutkan ukuran sedikit itu ketika darah itu tidak mengalir jadi sedikit. Jadi kalau kita periksa ada mengalirnya, kan berjalan, bilanya berjalan jadi banyak, darah itu bila berjalan banyak, bila mengalir banyak, bila turun banyak, bila ada jalan sedikit. Nah, jadi yang sedikit dimaafkan. Jadi kita ambil kapas sabui, selesai sedikit darahnya. Contoh lagi, sedikit darah dimaafkan, maka ini timbang darah hijamah, bekam, kesungu. Timbang hijamah kan? Ada yang mandi kita hijamah dengan jawab. Jadi sabui oleh tukang bekam, bisa itu baik-baik lagi. Sebelum baju gambar dulu. Bahkan pada bekam. Nah, dimaafkan ini kan? Kenapa ada mengalirnya? Ada mengalir, kecuali kelimpak. Nah, bila itu kelimpak karena dari kepala dan bergerak di orang bekam. Pas bergerak, salah darah naik. Besokan itu karena mengalir darahnya. Dan ini cibuknya, di kawatnya. Kalau tadi mungkin yang tersisa. Lubang-lubangnya, lubang itu mengeluarkan darah masih, misalnya terkancang masih
Baik. Kemudian yang ketiga, najis yang dimaafkan, ma yu'fa anhu fil ma'i duna saw. Ada lagi najis yang dimaafkan pada air saja, bukan pada pakaian. Kebalikannya, nomor 2 tadi dimaafkan pada pakaian, bukan pada air. Ini nomor 3, dimaafkan pada air, bukan pada pakaian. Yaitu seperti al-maitatul lati la damma laha sa'il, yaitu seperti bangkai yang tidak mengalir darahnya. Itu dimaafkan ketika mengenai air, airnya masih suci. Contohnya kan bangkai yang tidak mengalir darahnya seperti pada awal-awal kita belajar, ada seperti lalat, seperti kutu, seperti kepijit, seperti kumbang, seperti kalajengking, cecak. Nah, itu bangkainya, bangkai cacak, nah cacak mati, belum buat bayinya. Buang cacaknya, bayinya suci. Karena cacaknya tadi kada mengalir darah, dimaafkan. Bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya bila mengenai bayi dimaafkan. Tetapi binatang-binatang yang itu yang kada mengalir darah, seperti kita sore-sore hayung, terus biasanya seperti hayung kan kita kemarin telak nih, kadang-kadang bermasalah kantong bayi kita dengan bermasalah. Ada yang dimiliki hayung masuk ke kantong. Bila yang hidup suci aja, tapi bila yang mati hayungnya mati hayungnya dalam kantong tegana sembahyang kita tebu bangkai. Ini yang dimaafkan di air ya. Binatang yang tidak bangkai, binatang yang tidak mengalir darahnya dimaafkan pada air. Pada pakaian tidak dimaafkan. Berarti bila tebu sembahyang ada sananya bila bangkai. Tapi bila masih hidup nih, pada waktu ada najis masih hidup. Bila mati kan bangkai. Bangkai yang mati. Atau bangkai kepijit kan. Dia orang berakhir, dia tobat kan. Kalau masa salah di sini, ataupun pijit mau itu, di santri mau ataupun pijit itu, yang berandalan kepalanya, yang pijit tulang Makkah ya, yang Makkah ini, tapi yang tobat sampai Makkah tobat. Pada pakaian ada dimaafkan, tetapi pada air dimaafkan. Pada air dimaafkan. Kemudian yang keempat, ada lagi najis yang tidak dimaafkan secara mutlak, yaitu najis-najis yang sudah disebutkan, najis-najis mutawassithah, tidak dimaafkan secara mutlak. Najis-najis saya kami, makanya jangan menghakim sendiri, jangan ketika kita masuk WC itu dijaga, jangan sampai mencurat. Bila mencurat ke kambing, mencurat ke celana, dan itu najis, maka pada saat sampai kita tidak dibosankan. Karena ada maafnya, kami maafnya. Jadi yang dimaafkan itu tadi. Yang pertama tadi dimaafkan pada pakaian dan air, yaitu najis yang tidak terlihat oleh mata. Yang kedua, dimaafkan pada pakaian, bukan pada air, yaitu seperti sedikitnya darah. Seperti sedikitnya darah. Bila anak itu bertobat, tapi bila anak itu sedikit darah tadi bermasalah. Makanya ketika menyembelih sapi itu jangan dibasuh. Dia mencurahkan anak darahnya dimaafkan ya, darah sapi itu nang di bulunya. Atau kita terbawa ke tanah baju kita dimaafkan dia sedikit darah sapi tadi. Tapi bila ini rahatan menyembelih, ada yang menyimpul bulunya, dikarenakan itu disimpul supaya jangan kurang benar darahnya, simpul langsung. Nah itu ada dimaafkan begini tuh. Bila terkena pakaian najis banget dah darah sapi tadi. Makanya sampai tutup jangan simpul, sampai tutup menyembelih. Bila sudah atau pagi itu sudah kembali
Kemudian selanjutnya lagi pembahasan kita najis yang suci dengan sebab berubah. Jadi najis itu ada bisa suci dengan sebab berubah. Yang pertama yaitu khamar. Jika dia berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka menjadi suci itu khamar. Khamar kan perasan anggur orang-orang dahulu. Itu bila dia kelausan degana bisa menjadi cukanya, hampir khamar, hampir memabukkan. Berarti najis bisa berubah menjadi suci dengan sebab berubah. Najis bisa menjadi suci dengan sebab berubah. Satu, khamar berubah menjadi cuka. Khamar berubah menjadi cuka. Yang kedua yaitu adalah kulit daripada bangkai. Kulit bangkai apabila disamak kulit bangkai apabila disamak, asal jangan kulit anjing dan babi jam pada kawan itu. Ini bilanya ada tas misalnya, orang kafir orang Yahudi ada tas daripada kulit babi, ada buas daripada bulu babi, bulu anjing. Ini maksudnya kulit bangkai. Selain anjing dan babi, misalnya supaya misalnya kulit ular di ular tas asal disamak ya kulitnya cuci ya, kulit harimau disamak. Ini proses penyamakan itu. Kalau hanya kulit sapi suci kulit itu sudah kan sapi sembelih, jadi sapi bangkai ya. Jadi bangkai itu najis kulitnya, tapi disamak. Jadi pengertian disamak itu yaitu menghilangkan, membersihkan sisa-sisa darah dan daging yang ada di kulit. Biasanya orang proses menyamak itu dengan sesuatu yang tajam dan pedas. Kalau di Arab biasanya dipakai dengan gaun al-kharab atau juga kita dengan tawas. Tawas itu bersih. Jadi kulitnya itu kadang dijarang, kemudian ditarik lawan tawas, paculan bulu-bulunya, lender-lendernya paculan sampai bersih. Kalau yang kulit sapi, kulit kambing itu membersihi bulu-bulu lawan lendernya aja, tapi najis kada najis karena dia sembelih. Kalau ini sembelih dengan kulit tarban, kan itu disamak orang kan. Atau dengan kulit delima itu tajam dan kasar, dikaring kepalanya. Atau dengan kotoran tahi burung dara. Burung dara itu pedas, meskipun najisnya, tapi kau membersihi. Tapi setelah ini untuk membersihi lendir-lendirnya, membersihi bulu-bulunya, segala terpaculan, dijamur oleh orang sampai bersih. Imbas untuk menyamak tadi dicuci dulu, basuh dulu, jadi jamur. Banyak suci lagi kulit binatang apa aja. Tanda dan bukti hendak mengetahui kulit itu suci atau tidak, yaitu andai kata direndam atau dicelupkan ke dalam air tidak kembali lagi ke tusukannya. Nah ini untuk mengetahui suci kata-kata di kulit yang disamak. Rendam ke banyu, cium banyunya, ini panas. Rendam ke banyu, cium banyunya. Ada di bawah aku lagi, ada di bawah masam lagi, ada di bawah rusuk lagi, ada di suci sudah. Nah itu berarti asalnya najis bisa menjadi suci dengan cara disamak. Kemudian yang ketiga, najis bisa berubah menjadi suci masara hayawanan, yaitu najis yang telah menjadi binatang hidup, seperti contoh ulat yang keluar dari bangkai binatang. Misalnya ada bangkai binatang ayam lah, ayam utur, ataupun ayam misalnya ayam utur
ulatnya itu suci. Maksud suci itu artinya boleh dijampai, tapi tetap tidak boleh dimakan ulatnya. Maksudnya bila tersentuh ulatnya, tidak apa-apa. Kalau orang ulatnya kita jampai, asal jampai ulatnya misalnya, jampai ulat langsung suka dia, bukan apa. Ulatnya suci, tapi kalau orang dibangkai, kalau itu dibangkai ya. Ulatnya suci. Maksudnya suci tubuhnya, suci dirinya, boleh kita jampai, boleh kita sentuh. Lain maksud suci boleh dimakan. Kamu makan ulat. Nah, kemudian pembagian najis, kita ulang lagi masalah najis yang kita baca di dalam bagi ibadah. Jadi najis kemarin terbagi kepada 3. Yang pertama ada najis mughalladhah. Najis mughalladhah yaitu najis anjing dan babi dan anak daripada keduanya. Maksudnya andai kata anjing dan babi ini kawin dengan binatang lain, tetap dianggap anjing dan babi. Jadi di dalam bab najis, maka anak itu menempati yang lebih jelek. Kalau tadi anjing kawin dengan kambing, anaknya untuk anjing. Tempat yang jelek yaitu anjing. Jadi menempati yang jelek. Tapi kalau di dalam agama, andai kata ada orang Islam kawin dengan orang kafir Kitabi. Kafir Kitabi itu orang yang masih berpegang dengan kitab Injil atau Taurat yang asli, masih berpegang dengan kitab Injil dan Taurat yang asli. Boleh orang Islam kawin. Orang Islam boleh mengawini perempuan Nasrani. Nah, tapi yang asli lain yang hanya mendahului atau misalnya ada masih ajaran. Tapi kalau perempuan laki-laki Nasrani tidak boleh mengawini perempuan Muslimah. Laki-laki Muslim boleh mengawini perempuan Nasraniyah. Boleh. Alasannya apa aja? Itu pada adil orang Nasrani. Alasannya dan ulama-ulama kita kenapa orang Islam boleh mengawini orang Nasraniyah, perempuan Nasraniyah, karena orang Islam mempercayai Nabi Isa sebagai Nabi. Tapi kalau orang-orang Nasrani tidak percaya dengan Nabi Muhammad, orang Nasrani, Nabi ada zaman Nabi Isa. Nah, dia kata kawin terjadi, maka anaknya mau mati non Islam, karena awalnya Islam, anaknya umumnya Islam, bukan Nasrani. Nah, itu kalau dalam berkawin. Tapi kalau dalam bernajis, mau mati yang lebih buruk, dilebati misalnya kawin dengan kambing deh, maka anaknya hukum babi, tetap najis hukumnya. Beda lagi di dalam bab zakat. Kalau di dalam bab zakat, orang beriman unta lawan sapi, beriman. Lalu digabungnya di dalam di dalam kurungan. Kemudian kawin unta lawan sapi. Lalu beranak. Kalau mirip yang mana aja mirip unta dan sapi ada kemudian pokoknya bila ia berzakat dihukumkan sapi. Di dalam berzakat ketika kawin dua jenis yang berbeda, maka hukum yang ringan dipakai, bukan yang berat. Unta kan berat, kalau unta pada sapi. Ada pun cara menghilangkannya. Kenapa disebut dengan mughalladhah, najis yang berat, anjing dan babi ini? Karena syariat itu memberatkan pada hukumnya. Cara menghilangkannya, najis mughalladhah itu bisa disucikan dengan 7 basuhan setelah dihilangkan airnya. Bendanya itu dihilangkan dulu. Ketika najis mughalladhah dihilangkan dulu bendanya atau
tetap dibasuh di ulama kita, tetap dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kemudian semasa ini sembahyang, dalam masa ini proses penyembuhan, sembahyangnya pada diterima karena menajis bukan lazat. Jadi berapa hari dalam masa penyembuhan? Seminggu diulangi sembahyang. Seminggu diulangi sembahyang. Jadi besarnya memang kamu juga, kamu nggak tahu kamu sama ulangi gitu. Basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Adapun kapan? Jadi buangi airnya dulu, buangi misalnya bersih bekas liur-liurnya, ambil tisu basah atau tisu bersih gigitannya tadi, kemudian bersih dengan tisu tarik bersih, hanya proses pembasuhan 7 kali. Jadi caranya terserah aja, boleh mencampur air dengan tanah sampai keruh. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, mencampur air dengan tanah sampai keruh, kemudian diletakkan di tempat najis. Itu yang lebih afdal. Ada tanah campur kayu sampai kamu kayaknya basuhan pertama. Yang kedua, boleh juga meletakkan tanah di tempat najis lalu tuangi air, boleh juga. Misalnya najis bukan lagi di sini, kadang harum tanahnya, bang, kamu tanah sedikit sarau, bang, andok tanahnya di najis tadi, simpul banyu langsung, boleh. Lalu tuangi banyu langsung 7 kali, kalau naik lagi 7 kali, ambil tanah, andok di sini najisnya ada 1 nimbul, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 kali. Boleh juga disimpul tempatnya, tempat najis yang tapi sudah dibuangi najisnya kan, sudah dibuangi, lain yang berbuang. Jadi ada najis beladahnya di sini, misalnya bekas jajakan anjing atau bekas jajakan telapak dari babi, kita bersih dulu di tampang tisu, buang tisunya, najis beladahnya. Yang kedua, yang ketiga, sampai hilang airnya. Maksud hilang airnya itu pada terlihat lagi baunya, rasanya, pada ada lagi warnanya, pada ada. Hanya kita proses pembasuhan lagi. Nah, cara yang ketiga boleh juga dibasuh dulu, hanya diadap tanah. Yang paling afdal tadi nomor 1 dengan tanah, dengan banyu yang diharu dengan tanah. Diharu dengan tanah. Ya. Kalau kita banyu masih kamu, kita banyu cukup ambil sedikit lalu tuang langsung, barang dicampuran lagi kan. Kita masih banyak kuning nih, kita banyak kalau campuran lagi, campuran alami sudah. Najis mukhafafah. Ada pun najis mukhaffafah, yaitu seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Najis mukhaffafah yaitu najis daripada anak kecil laki-laki yang kurang umurnya dari 2 tahun, yang masih menyusu, yang tidak pernah lagi dimakan sesuatu sampai kenyang selain dari susu ibunya, tidak memudaratkan kalau yang dia makan itu ketika di waktu bertahnik. Nah, jadi najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kenapa ini disebut ringan? Karena syariat itu meringankan cara membasuhnya. Jadi ada 4 syaratnya najis ringan. Yang pertama, kencing. Jadi najis bisa menjadi ringan itu kami saja. Tapi kalau kotoran, nah berarti kotoran bayi itu najis. Kotoran bayi berarti najis. Kalau ini kotorannya tahi anak kan najis. Yang kedua adalah daripada anak kecil, sobi. Daripada anak kecil, anak kecil laki-laki. Kenapa jadi laki-laki ini yang diringankan? Jadi hikmahnya, perbedaannya antara anak bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Yang pertama dulu ta'abbud, laki-laki ini lebih mulia dari bayi perempuan. Karena itu sudah aturannya kita ikuti. Ada lagi yang mengatakan li'anna baulahu araq min bauliha, karena kencing bayi laki-laki ini lebih lembut dari
Ada juga pendapat kenapa jadi dimaafkan nih, kenapa jadi diringankan, karena kebanyakan orang tuh senang dengan bayi laki-laki. Ketika masuk, dia basuh lalu kaminya. Kemudian ketika di kamini itu kan basah, jadi cara mensucikannya cukup dengan dipercikan baju ma'al ghalabah, yaitu sekira-kira air lebih banyak daripada kencing, karena disyaratkan harus mengalir. Misalnya kencingnya di tapis kita ini, misalnya ganalnya 5 jari misalnya, 5 jari di kamininya, di tapis kita masuk 5 jari, lalu kita ambil banyak, kita percikan, percikan. Kira-kira percikannya itu lebih banyak daripada kencingnya, daripada kambingnya, sucikan. Ibu sembahyang dan cuma kira-kira ketemu itu bang masyarakat dan kita masyarakat mengganti itu lebih tinggi ke anak-anak kita. Walaupun kami bayikan, yang itu jauh mudah sudah pakai kompres sudah dan lain-lain dan ini namanya lagi. Kalau anak pakai kompres, kayak apa sebenarnya basuh kita, anak basuh kompres, jadi dipandang dulu kompresnya, popoknya dilihat. Andai katanya mbak mandi belum diisi popoknya, pada bapak kan akan beri basuh. Nah, tapi ini sudah disunat juga kalau anak laki-laki. Ini basuh pada bapak. Tapi kalau kita tahu popoknya sudah diisi kami udah nih, ini basuh kita tangder. Kita akan tersawut awal kan, tersawut akhir kan, basuhnya kita tangder. Jadi tangder, lain diangkat, dia diangkat batal kan? Diangkat, berarti mengangkat najis, mengangkat yang bernajis. Jadi jangan diangkat anak itu, bilangnya dulu kita akan basuh, kita akan kita untuk tersawut, ditangder dia. Bilangnya kita tahu kompresnya sudah diisi dari tangder. Menangder ini kada apa-apa, tapi bila mengangkat berarti mengangkat najis, namanya pokoknya menajis, batal punya kita. Jadi tangdernya, tangder geser, ini masuki, diturunkan. Bila ini kita bernajisnya, biasa kita tahu kompresnya bernajis, kita kenakan. Sekira-kira berlalu waktu kita kau menandar, batal sembahyang kita. Tapi menandar mungkin 3 detik mungkin menandar nih. Kita kenapa di sini 3 detiknya bagaimana? Batal sembahyang kita. Batal karena kita membiarkannya bagaimana? Jadi tandar. Nah itu pokok. Tapi bila tahu ada menajis hanya guna mandi, ini baru kita mininya karena ada bawa bawa anjing kan tidak. Kalau itu pun sampai salah pada bapak. Tadinya ada bawa najis, tapi bila kompresnya sudah najis, lalu duduk di asuhan kita ada. Nah, kalau ada sujudkan dia di sini di gotinya, kita bowlingnya kita letakkan, jangan diangkat karena ada cerita Nabi mengangkat mengilek daripada cucu beliau, anak daripada Zainab, yaitu Umamah, cucu Nabi yang pertama perempuan, Umamah binti Zainab. Zainab putri Nabi yang pertama kawin dengan Abu As bin Rabi'. Ada ceritanya dalam hadis Nabi mengilek, Nabi menghitung. Zaman dulu ada kompres kan, orangnya kan pakai kan lumayan pilih. Datang sembahyang dipilih, pas berdiri dipilih, pas rokok diturunkan, pas sujud diangkat juga, pas berdiri kita dipilih dulu Nabi ulang, ada apa? Ada kita kompres kita, maka lihatnya kompresnya dulu. Isi kan kira-kira ada tak nilainya, kita tahu isi itu najis, bawa najis kita menghitung. Kalau kita hitung najis, tapi kalau kita tahu kompresnya belum berisi karena nyimpan mandi belum dikamininya, kita yakin dia akan berisi dan bermain. Nah kita tiwirkan, kita gendongkan, tapi jangan sampai melebihi daripada gerakan yang berat 3 kali berturut-turut di dalam sebenarnya. Baik, selanjutnya najis, tausitah najis itu ada terbagi 2.
najis mutawasitah ini ada najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang terlihat oleh mata. Sudah kita bahas kemarin banyak macam-macam najis. Contoh najis banyak. Nah, belum kita bahas najis hukmiyah, najis yang secara hukum, yaitu najis yang tidak ada warna dan rasa serta baunya tidak ada. Sampai contohnya seperti orang yang kadang beres membasuh kaki. Nah, zaman dahulu rumah pelitan-pelitan kita bahari kan pada kondisi pampres dan bukan kalau dia bayu anak dirinya bapaknya itu panjang banget kaminya. Tuh bayu kan lacuan dia ayo, soalnya tak kami tuh udah pak suara ayo nang laju kan. Tak panjangnya sama aneh. Orang kampung dari kan pelitan-pelitan bahari kan pada pampres ini. Nah, kebetulan panjang kaminya mungkin tahu depan, dua depan. Jadi karenanya mungkin bahari ada sebagian dari penuntut ilmu, jadi disuruh beritaan kambingnya nggak dibuangi, nggak dibilang kambingnya suruh simpul. Pas saya seberitaan anak-anak ini tercampur kambing tadi bukan haji seberitaan banyak bilang tulis izin karim bilang tadi kan karena cahaya matahari dan sebagainya. Tempat itu belum suci tadi karena cara membasuhnya kada benar. Berarti tempat nang taring tadi hukumnya di situ najis hukmiyah, hukumnya najis. Tempat nang bekas angin nang curacau dari panjang tadi maka najis hukumnya. Bila sembahyang walaupun kada ada lagi baunya, kada ada lagi warnanya, kada ada lagi rasanya, kada ada lagi. Bila sembahyang di sana ada sah, sembahyang di atas itu. Bila dia duduk di batis di sana basah, melewati tempat itu, berarti batis kita najis juga. Jadi batis kita basah atau tempat itu basah, maka batis kita menjajah jadi bukan najis juga. Karena kesalahan dia. Nah, jadi kayak cara mensucikan najis hukmiyah nanti itu. Maka karenanya ada bau, rasa, warnanya, maka cukup dengan kita simpul di tempat yang kita sangka di sana ada najis hukmiyah. Kita ukur aja, saya tahu ada pak juga, simpul juga, sekali simpul dia suci kan? Kita simpul sekali simpul suci kan? Nah, itu najis hukmiyah. Karena cara mensucikan najis kemarin kita sudah sampaikan juga. Cara mensucikan najis itu seperti kami atau kencing. Bila ada kami misalnya di lantai, cara mensucikannya ambil kain burung, dilap kaminya, dilap kain burung tadi sampai kering. Kain burungnya kelihatan najisnya. Pas kami berdendam, bila kita sayang kita basuh, kita kapas enak, bila ada kita buang air. Ambil kain yang kedua, ulang. Najisnya dilap nih, jangan pakai baju malah jangan. Kain kering, lap kedua, buat dalam bibir najis pada lap kedua. Yang ketiga ulang sampai bersih, sampai kada terlihat lagi sampai kering. Nah bila sudah kering najisnya, bendanya, airnya, bendanya kita buangi. Ada lagi kan kambingnya nih, hanya kita simpul kalau baju, hanya kita simpul kalau baju. Nah simpulan pertama bajunya itu entah kemana lagi layaunya ada najis lagi baju. Ada najis lagi karena najis sudah dibuangi. Bajunya itu seperti air mustamal. Ya mustamal membasuh najis. Nanti itu aja lagi mustamal membasuh najis. Mustamal membasuh najis. Nah itu aja lagi. Bajunya suci. Air mustamal itu suci cuma kan dulu. Suci maksudnya boleh dijabai, boleh dijajah atau apa lagi. Nanti basuhan pertama air yang sama, basuhan kedua sunat, basuhan ketiga sunat 3 kali basuh. Dan sudah selesai kan? Nah itu cara menghilangkan najis, cara menghilangkan najis demikian caranya.
selanjutnya lagi ada ma'ul musalah. Sini. Apa yang disebut dengan ma'ul musalah? Cara membersihkan pakaian tadi. Cara membersihkan pakaian yang terkena najis. Cara membersihkan pakaian yang terkena najis. Contohnya seperti di mesin cuci. Kayak mesin cuci di apa? Ada mesin cuci yang otomatis. Kalau kita buat seluruh pakaian, ini ada pakaian yang kena kami, ada pakaian yang kena najis nih, kita buat ke dalam mesin yang otomatis, mesin cuci yang otomatis kan, kita buat baju, kita buka keran, karena terputar seorang, terputar seorang, kamu langsung otomatis, maksudnya langsung membersih pengaruhnya di situ, cabut di sabun kita, datang bajunya pakai waktu kan, dibersihnya kalau mesin yang otomatis itu otomatis juga najis yang ada di pakaian terbasuh juga, itu kita angkat suci langsung itu kalau yang kayak itu. Tapi kalau ini yang manual, yang sebelah kanan pengaringnya, sebelah kiri pembersihnya, itu kalau kita buat pakaian yang bernajis, kita buat ke situ, kita campur loh orang pada najis. Kalau kita isi baju, kita putar, nah maka menjadi mutan najis bertahan baju itu. Makanya dipisah pakaian bila ada tanah najis, kayak jangan dicampur, jangan dicampur. Jadi kayak apa caranya? Mesin yang manual tadi, mesin cuci manual, caranya adalah tumbuhan yang bernajis kita masukkan ke dalam mesin cucinya. Ini belum kita basuh lagi lengkaran ini. Kemudian hanya buka baju, kita buka baju, kita buka air masukkan ke dalam, bannya kita putar, kembali untuk memutar itu kita tutupi tadi putar, kita buang bajunya, buang baju pengaring, dry, kita dry kan, kita karenyakan, maka pakaian suci dah. Imbas sudah suci pakaian, hanya kita campur lawan suci yang lain tadi campur, berarti sabun. Dan baju sabun kada bisa mensucikan najis. Ingatkan, bila ada najis itu dibasuh dulu, basuh dulu baju. Baju sabun kan baju berubah atau baju pewangi, multo pada kalau mensucikan najis. Ini pakaian najis, bau hancur misalnya. Kemudian langsung kita rendam ke multo, barang multo angkat jamur. Pada suci, kenapa? Karena multo itu berubah bajunya. Jadi pakaian yang najis itu dibersihi dulu, suci akan dahulu, kita basuh di keran, dahulu kita buangi najisnya. Suci kan ya, jangan multo terakhir ada apa-apa. Multo mengharum aja, tapi kalau dibawa sadar suci. Jadi caranya di dalam membersihi najis, jangan sampai najis yang mendatangi. Bila najis mendatangi, ada suci pakaian. Contoh, ini pakaian bernajis. Jadi caranya pakaian bernajis ini ada baju sedikit kita dalam bibir, buat ke dalam lidah. Pakaian bernajis hanya baju kita tuang. Jadi baju yang mendatangi, baju yang mendatangi. Begitu kita rendam semalaman, kita angkat pakaiannya, angkat, suci pakaiannya, suci udah, bajunya mutanajis. Kita angkat pakaiannya suci. Kenapa tadi? Karena baju yang mendatangi. Tapi bila pakaian bernajis, kita buat ke dalam imbir dan isi baju. Loh, pas saya mutanajis sudah langsung naik. Mutanajis bajunya, pakaian kita kan suci. Jangan. Jadi tadi caranya buat ke dalam imbir kosong, buat di baju. Rendam semalaman, tapi jangan pakai sabun, jangan pakai multo. Rendam biasa aja, baju biasa. Esok hari kita boleh mengucap nih, kita mengucap bersih lagi kan. Kalau potong baju, jam langsung suci yang gitu. Jadi boleh mengucap kita buat dalam
airnya suci, bajunya bukan najis, ini sudah terpisah. Nah, berbeda kita katakan sama sekali, berbeda. Jadi bedanya tadi antara mendatangi dan didatangi. Jadi baju mendatangi ada korban, tapi kalau baju didatangi bahaya. Nah, tapi kita ya itu baju datangnya, musim kalau di banyak dasar najis kan. Nah itu tadi mesin cuci tadi, cara membersihkan mesin cuci. Jangan banyak dulu. Jadi anda bertetapas tuh, kadang-kadang menyediakan isi baju dulu, jangan. Baju putih, baju dulu. Kalau punya baju ada najis, jadi baju yang dulu tadi kita putar dulu baju najis tadi, bajunya buat sama mesin cuci. Hanya buka keran bajunya, jadi baju mendatangi. Lain buka keran dulu, hanya buat bajunya. Nah itu salah juga, bajunya bukan najis kan? Nah ini bisa tadi. Nah sekali lagi tadi manual tadi mesin cucinya. Jadi kita buat bajunya namun najis, kita buka keran sampai dia tenggelam, kan bajunya nih berpelambar namun najis. Putar sekira-kiranya najisnya keluaran terpisah daripada bajunya. Sekira-kira kita putar 5 menit misalnya, buka dry, kalian akan langsung. Kalau saya diangkat ya, kalian akan habis tarik bajunya, tutup, isi lagi dalam baju, hanya putar dengan sabun lagi, campur atau dengan baju yang ada najis itu. Nah, kita tampilkan cara kebersihan dalam mesin cuci. Kalau